Mulai. Hai Teamworkers, kembali lagi di Timoho Blog Channel bersama saya, Kak Sandy. Dan kali ini kita akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu anti narkoba. Nah, kita bersama dengan pemateri yang sangat luar biasa. Tapi sebelum itu, kita harus pahami dulu. Nah, narkoba ini merupakan hal yang sangat kompleks karena bisa merusak generasi bangsa kita. Ketika pemuda-pemuda dan anak remaja mengonsumsi narkoba, kita akan bisa menebak apa yang terjadi pada beberapa tahun yang akan datang pada negeri kita. Nah, sebelum itu, kita akan berkenalan dulu dengan pemateri luar biasa kita hari ini. Silahkan, Pak. Ya, terima kasih. Sebelum kami kenalkan, saya akan memberi sejarah tentang apa itu GAN. GAN adalah Generasi Anti Narkoba Nasional yang ini berasal dari keperhatian orang tua atas generasi kita yang terkena narkoba. Jadi kita adalah LSM, Swadaya Masyarakat. Itu perkenalan saya, Krisna atau Kristiwanto, Ketua DPD GAN Jogja. Nah, jadi studio kita hari ini kedatangan Ketua DPD dari GAN Yogyakarta. Nah, sekarang kita akan langsung masuk ke pertanyaan pertama nih, Pak. Nah, kira-kira kenapa sih perlu ada edukasi dan siapa sih yang perlu diedukasi dari GAN? Pentingnya edukasi itu sangat penting sekali ya, Mbak. Karena dengan kita mengetahui bahayanya narkoba atau bahaya narkoba, kita bisa terhindar. Nah, siapa yang perlu kita edukasi? Terutama anak-anak remaja dan ibu-ibu. Kenapa anak-anak remaja? Karena anak remaja ini biasanya kan suka tiba-tiba. Ini harus kasih tahu bahaya narkoba dan bahaya penggunaan narkoba mengenai tentang pelanggaran Undang-Undang nomor 35 tahun 2009. Dan kenapa ibu? Karena ibu-ibu ini kan yang tulang punggung di keluarga sebagai pendidikan. Pendidikan di bangsa ini tergantung ibu-ibu. Kalau ibu-ibunya ini tahu tentang bahaya narkoba, paling enggak dia bisa menjelaskan pada anak-anak, mengasih pendidikan ini pada anak-anak. Sekarang yang kita perhatikan harus di tingkat bawah dulu, dari tingkat SD, SMP, SMA, karena sasaran dari situ. Kira-kira kalau hal yang sudah dilakukan oleh teman-teman dari GAN ini apa sih, Pak, untuk menekan adanya pengguna narkoba dari kalangan ibu-ibu dan anak-anak ini? Sejak kami deklarasi GAN DKI ya, deklarasi anti narkoba tahun 2019 bulan Februari itu melalui kita edukasi senam massal dan kesenian. Kita melakukannya pertama melalui dari best step ya, dari satu orang dari ibu-ibu dari tingkat RT sampai tingkat dasar SMA. Yang kedua kita melalui senam-senam, dan kita juga melalui istilahnya basos itu. Kita juga kemarin pas kita deklarasi, nah setelah itu pandeminya kita mulai edukasi di situ. Itu yang sudah kita lakukan. Oh iya, itu tadi menarik sekali terkait dengan kegiatan baksos, kemudian ada senam juga. Kira-kira apa sih latar belakang dari GAN ini mengadakan senam atau baksos ini? Kira-kira hal apa yang akan dirasakan oleh para ibu-ibu dan anak-anak yang menjadi target program tersebut? Gini, Pak. Kita kan mengambil metode yang sangat formal, karena kalau kita gambarnya kita undang, terus kita di ruang kita diskusikan, itu banyak jenuh. Makanya kita sistemnya kita mendatangi masyarakat dengan kita kumpulan senam. Sambil senam ini kan kita kasih edukasi. Setelah senam kan selesai, biasanya dan surprise itu dengan begini, itu mengenal apa itu narkoba, gimana proses dengan narkoba. Oh, jadi bisa diterima oleh para ibu-ibu dan anak-anak juga. Oke, luar biasa sekali ya. Kemudian kalau untuk di Yogyakarta sendiri kan Bapak ini sebagai Ketua DPD Yogyakarta. Nah, menurut analisis dan pemahaman dari Bapak ini, kira-kira kondisi Jogja saat ini seperti apa sih, Pak? Ya, Jogja sangat memperhatikan ya, karena di waktu itu di tahun berapa itu saya agak lupa itu, Jogja itu sempat menjadi peredaran tertinggi. Nah, apalagi sekarang itu kalau kita jalan-jalan ke kampus, bahkan mayoritas
tiap kampung itu masyarakatnya pada kena narkoba. Ini menjadi perhatian kita. Makanya program kita yang akan kita jalankan itu kita akan membuat kampung anti narkoba. Nah, ini sudah sempat kita dalam ini kita sampaikan kepada dinas terkait itu BNN kota dan BNN provinsi ya. Tapi di sini memang kita keterbatasan dari SDM dan lain-lainnya. Tapi kita tetap semangat, pas saja kita ngajak dari satu orang dan kita juga tetap itu masih dalam di grup WA juga. Nah, kita share ke antar karena sekarang zaman kita juga. Tapi ini hanya untuk membantu. Yang paling mulai adalah kita mendatangi tadi, Pak. Berarti datang ke orang per orang gitu ya, Pak? Dari teman ke teman berkumpul nongkrong hadir berarti setelah itu nggak memang nggak terprogram hanya spontanitas. Dengan itu kan mereka sadar dulu ya ngobrol, tapi kalau kita lancar mereka seolah seperti sebagai saya tuh sebagai narkoba atau gimana ya. Tapi kalau kita spontanitas itu akan lebih bisa masuk bersama entah di obrolan di angkringan atau waktu kita di sekolah istirahat. Oh, berarti dia bisa dapat chemistry-nya secara tidak langsung ya, Pak, dari kegiatan-kegiatan sehari-hari gitu ya, Pak. Oh ya, tadi sempat membahas juga mengenai kampung anti narkoba ya, Pak. Kira-kira itu untuk proses menuju ke sana itu dari GAN sendiri sudah sejauh mana, Pak? Ya, memang di gerakan kita di kampung anti narkoba ini kita memang itu masuk di program menengah jangka menengah ya. Itu kita baru sudah mendatangi di tingkat kelurahan, kan kita ngobrol bisa karena otomatis dari kelurahan dan bisa itu dia menyambungkan kondisi kampung ya. Kalau contoh kampungannya bisa saja. Kita kemarin daerah masuk kampung Karanganyar di RW 12 dan 12 ya. Itu kan memang banyak informasi dari BNN provinsi tempat itu banyak yang tentang narkoba itu daerah ya. Akan kita lihat dari perkampungan. Minimal nanti kita di kota ini kan kita ada sekitar 15 kecamatan. Minimal kita di tahun ini bisa mencapai 2-3 kecamatan dulu. Luar biasa sekali. Mungkin nanti ketika GAN ini sudah masuk ke daerah-daerah dari para tim dokter semuanya, kita bisa bersama-sama untuk mensukseskan acara tersebut ya, Pak ya. Program tersebut dari GAN. Oh iya, Pak. Jadi tadi kan sempat dibahas juga nih, Pak, soal BNN. Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit mengenai kaitan dari GAN dan BNN ini, Pak, agar teman-teman yang di rumah bisa memahami. Ya. Yang menjelaskan dari BNN provinsi itu memang dinas yang dia fokusnya untuk pencegahan narkoba ya, edukasi ya. Dan juga kita GAN seperti program kita. GAN itu kan tujuannya untuk membantu program perintah transportasi kita kerjasama. Jadi kita bisa bersinergi ya. Nah, jadi memang kita sudah 2 kali agensi ke BNN provinsi. Salah satunya kita akan membahas tentang TOT ya untuk teman-teman GAN juga. Karena kan dengan negara narkoba atau edukasi itu tidak mungkin akan dilakukan kami sebagai GAN. Jadi itu perlu kebersamaan semua dan perlu kebersamaan antar dinas. Nah, itu Mbak yang kita katakan. Berarti lebih menekankan pada kolaborasi ya, Pak. Kira-kira bentuk-bentuk dari kolaborasi antara GAN dan BNN ini apakah sudah pernah terjadi sebelumnya dan kira-kira apa saja itu, Pak? Ya, kebetulan ya dengan GAN BNN provinsi kita kemarin sudah sekali waktu kita deklarasi dari BNN kita jadikan narasumber untuk memaparkan tentang narkotika itu apa, narkoba itu apa dan banyak gimana dan untuk pencegahan. Dan gini, katakan masyarakat itu takut ya, kalau ada anaknya yang kena narkoba itu nggak usah takut-takut ke kami, nanti kita tandingi, kita rehabilitasi, tidak harus masuk penjara. Karena gini, narkoba itu kan bukan korban narkoba itu bukan kejahatan, itu korban itu yang harus perlu kita dekati, kita bina, kecuali yang sudah memang 2 kali 3 kali atau tidak, nah itu. Jadi memang kita juga memberi support kepada teman-teman yang kena narkoba, kita datang. Itu salah satu untuk membantu itu. Karena apa? Yang bayar narkoba itu, katakanlah kalau sakwa itu memang itu luar biasa. Yeah. Nah, dalam pendekatan ini harus ada rehabilitasi ini tetap kan nggak mungkin dia tetap dikasih posnya targetnya kurang dikit. Nah, dengan itu yang kedua dia kasih kegiatan. Biasanya orang-orang yang terkena narkoba itu kan paling kadang kurangnya dia kegiatan. Ciri-ciri orang narkoba itu apa, Mbak?
dia tiba-tiba jadi pendiam, Iya. terus suka berbohong. Ini yang harus kita antisipasi. Makanya kita harus semua elemen itu bisa mendekati semua orang yang kenal jangan dijauhi, harus kita dekati. Ya iya, seringkali masyarakat kita itu memandang sebelah mata orang-orang yang memang memiliki permasalahan, karena kan dari pembahasan Bapak ini sebenarnya para orang yang mengonsumsi narkoba ini adalah korban dari narkoba tersebut ya Pak ya. Jadi seharusnya mereka kan mendapatkan rehabilitasi gitu. Oh iya Pak, berarti nantinya ketika korban dari narkoba ini datang ke GAN atau ke BAN gitu, ke BNN mohon maaf. Nah berarti itu nanti akan mendapatkan perlindungan juga dari hukum gitu, maksudnya mereka tidak akan dipenjara Pak. Ya. Jadi nanti ketika memang mereka itu di asemen ya pembinaan dari kami kan itu kita lihat, jadi tidak langsung dipenjara ya. Jadi memang ada pembinaan ya. Kecuali ya memang yang sudah berkali-kali ya pengedar pun yang apa kan pengedaran narkoba pun kalau baru awal itu kan masih bisa ada pembinaan juga ya. Karena memang kalau langsung solusinya dengan hukum yang berat atau penjara itu masih tidak menjadi solusi. Dan jadi mereka setelah masuk ke lapas itu malah tambah jaringan, membesar pengedar ya. Karena memang setidaknya kita ketahui di dalam itu masih ada peredaran yang kita itu yang menjadi perhatian kita semua, terutama karena di sini penegak hukum itu bisa itu benar-benar memaksimalkan pengurangan tentang narkoba itu. Berarti penegasannya adalah ketika ada orang yang memiliki permasalahan dengan narkoba atau jadi pengonsumsi narkoba, kecanduan narkoba, dipersilahkan bisa datang ke BNN gitu ya. BNN atau ke GAN. Atau ke GAN. Jadi nanti bisa mendapat perlindungan dari hukum gitu ya Pak, tidak akan dipenjara. Jadi teman-teman nggak usah takut untuk datang untuk meminta bantuan untuk bisa mendapatkan rehabilitasi dan kegiatan-kegiatan yang positif untuk kesembuhan teman-teman juga gitu ya Pak ya. Kira-kira Bapak ada nggak nih harapan untuk teman-teman yang di rumah agar tidak mengonsumsi narkoba atau apa gitu Pak? Ya, harapan kami untuk teman-teman remaja dan ibu jangan kali-kali mencoba ya. Apalagi istilahnya bahasanya apa itu positif itu jangan. Kan kebanyakan semua itu ada yang mereka doping, kadang untuk biar kuat dalam berolahraga, biar dalam bekerja itu hindari. Dan ibu-ibu sendiri juga sama anak-anak itu harus dipantau, jangan sampai anak-anak itu dilepas itu saja. Karena kan satu contoh gini, seorang ibu itu harus tahu teman-teman anaknya yang ada di sekolah, ini harus diselidiki juga. Kalau kita percaya buta, karena yang pengaruh besar itu di lingkungan ini. Sekarang maaf ya, sasarannya itu sudah anak SD dan SMP. Dan hampir di seluruh Pekalongan itu banyak yang menggunakan koplo. Nah ini dengan koplo kan berbahaya ya. Bahasanya sana pakai menggunakan trihead, apa atau nanti yang baik-baik juga minum bujan sama sprit. Nah ini harus dicegah. Dengan ini kan nanti bisa meningkat Mbak dengan jaringan itu. Dan jangan juga kebanyakan dari teman-teman itu hanya asalnya cuma dikasih. Nah terus kalau dikasih selanjutnya itu jadi beli. Nah itu yang dari perhatian kita sendiri. Kami sendiri di sekretariat Ganda kampanye itu kan prihatin, tapi sekarang udah agak berkurang itu. Hanya ada deklarasi 2019 kemarin bulan 10 itu Mbak. Oke, oh iya Pak, kira-kira kalau misalkan untuk pencegahan ini kan kita bisa memulai dari diri sendiri gitu ya Pak. Mungkin kita bisa melarang adik kita, orang-orang di sekitar kita untuk mengonsumsi hal tersebut. Tapi kadangkala ada juga orang yang tidak sengaja mengkonsumsi karena dia tidak tahu bahwa itu adalah narkoba. Itu bagaimana ya Pak? Ya, itu yang menjadi keberatan bersama kan. Soal contoh dia nggak tahu kan sekarang banyak ya kemarin yang seperti di berita itu narkoba bentuknya permainan. Ini adalah salah satunya tadi Mbak, pendekatan pembinaan dari diri. Jadi memang orang tua itu harus mempunyai perhatian khusus pada anak, dan dia harus mengenal kesehatan tadi. Dia harus tahu temannya itu siapa aja, teman sekolah itu siapa aja. Dan tentu dia istilahnya teman sekolah dikasihkan informasi, dan dia juga berpromosi sama gurunya. Atau itu yang di sekolah, yang di lingkungan dia kita lihat temannya itu dia bergaul sama teman-teman yang masih sekolah atau enggak. Nah, itu. Dan yang paling utama kegiatan Mbak. Nah makanya kita harus punya kegiatan tadi, biar anak itu kegiatan tapi yang positif ya. Entah itu olahraga sepak bola atau bulu tangkis atau bermain apa itu, karena kan
dengan adanya kegiatan itu otomatis nanti membentuk karakter biddingnya. Oke, jadi nanti kita bisa mengisi waktu-waktu kita untuk hal-hal yang positif gitu ya Pak. Oh iya, tadi kan juga sudah dijelaskan Pak mengenai upaya-upaya yang dilakukan oleh GAN seperti mengadakan senam, terus kemudian mengadakan baksos gitu. Mungkin hal terakhir Pak, ini untuk yang terakhir, kira-kira dari Bapak sendiri, apakah ada masukan kegiatan yang bisa kita lakukan sendiri gitu Pak, yang bisa dilakukan di rumah, hal-hal positif gitu Pak, untuk menghindari hal yang negatif dalam hal ini mengonsumsi narkoba seperti itu? Oh iya, sebelum ke saat itu saya dulu Pak, jadi memang di divisi GAN yang divisi kerohanian itu juga mengadakan pengajian tiap minggu Pak. Itu untuk itu yang salah satunya nanti di pengajian itu kita sisipkan tentang bahaya narkoba. Nah, itu terus untuk menghadapi kejenuhan sendiri, yaitu kita harus mencari kesibukan. Satu contoh, kadang kan anak itu beda-beda. Kalau kita jenuh, bisa lah membaca buku atau kita mencari kegiatan entah berolahraga apa main catur, itu salah satu itu membuat ini Mbak. Dan kita itu kadang kan sifat anak itu juga ada yang pendiam. Kalau memang kadang yang paling susah ini sifat anak yang pendiam ini, dia itu jadinya ingin nyata. Nah, kita sebagai orang tua mau mengatakan beda kalau yang anak agresif kan jelas, itu bisa ini anak itu ternyata gambarnya suka main itu juga. Berarti anak ini ada potensi suka menari, ini bisa kita arahkan itu di klub tari. Itu salah satunya Mbak. Berarti kita harus benar-benar keluar dari zona nyaman ya Pak, ya kita mencari kegiatan-kegiatan positif, baik itu yang bisa dilaksanakan di rumah maupun di luar rumah gitu ya Pak ya. Nah itu tadi pembahasan luar biasa dari Pak Krisna mengenai narkoba dan bagaimana kita menghindari narkoba. Mungkin ada satu kata untuk anak muda hari ini Pak. Ya. Kami harap dari anak muda bisa benar-benar jangan sekali-kali mencoba narkoba, benar-benar dari menolak narkoba bukan karena teman. Ya, jadi memang ada teman dan tolak, jangan takut ditinggal teman ketika memang itu untuk kebaikan. Dan untuk orang tua harus memantau jam-jam malam. Atau karena apa? Kalau anak sudah pergi sampai menginap di tempat orang lain, itu sangat membahayakan. Sebisa mungkin anak itu bisa harus pulang ke rumah, jangan sampai menginap. Minimal kalau malam itu ya jam 12 sudah pulang. Apalagi sekarang ada banyak kritik tadi Mbak ya. Iya, betul sekali. Nah, jadi untuk kesimpulan pada podcast hari ini adalah kita benar-benar harus menjaga diri dan orang lain juga. Kita harus saling memantau satu sama lain dan kita harus melindungi satu sama lain. Dan di sini tentunya saling mengingatkan bahwa ternyata narkoba ini tidak ada satupun hal yang baik yang bisa diambil dari narkoba, kecuali dalam hal ini tentunya untuk dunia medis seperti itu. Nah, untuk menghindari narkoba ini kita bisa melakukan hal-hal positif seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Krisna. Mungkin ini adalah akhir dari podcast kita hari ini. Pak Krisna, terima kasih banyak untuk waktunya. Dan untuk teman-teman yang ada di rumah, tetap stay tune, tungguin terus video kita di Timoko Blog Channel dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan saya tutup acara podcast kita hari ini dan sampai jumpa. Salam narkoba. Salam narkoba. Cut.